Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumala Ayu Puspaningrum, NIM 2205121430 dari Sistem Informasi 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang instalasi OS, VirtualBox, dan import OVA Oracle VirtualBox. Yang pembahasan yang pertama adalah pengertian tentang VirtualBox. VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan untuk membuat dan menjalankan mesin virtual di dalam komputer fisik. Dikembangkan oleh Oracle, VirtualBox memungkinkan untuk menjalankan beberapa sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, atau OS secara bersamaan di satu komputer tanpa memerlukan instalasi ganda. Dengan menggunakan VirtualBox, kita dapat membuat mesin virtual yang sepenuhnya terisolasi dengan sumber daya perangkat keras virtual seperti proses, memori, dan ruang penyimpanan sendiri. Ini memungkinkan untuk menguji sistem operasi baru, menjalankan program yang tidak kompatibel dengan sistem operasi utama, menjalankan server atau lingkungan pengembangan yang terisolasi, atau menyediakan lingkungan yang aman untuk menjalankan aplikasi yang meragukan. VirtualBox mendukung berbagai fitur, termasuk snapshotting atau membuat salin sistem virtual yang dapat dikembalikan, jaringan virtual yang dapat dikonfigurasi, pengaturan perangkat keras virtual, berbagai folder antara mesin fisik dan virtual, serta dukungan untuk menginstal tamu atau sistem operasi yang berjalan di dalam mesin virtual. Pembahasan yang kedua adalah fungsi dari VirtualBox. Dengan menggunakan VirtualBox, kita dapat menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan pada satu komputer fisik. Ini berguna untuk keperluan seperti menguji perangkat lunak, mengembangkan aplikasi, atau memvalidasi perangkat lunak dalam berbagai lingkungan. Selain itu, VirtualBox juga dapat digunakan untuk tujuan pengujian keamanan, dapat menjalankan aplikasi atau sistem operasi yang dianggap berisiko atau mencurigakan dalam mesin virtual, sehingga menjaga sistem operasi utama tetap aman. Hal ini berguna dalam pengujian keamanan, analisis malware, dan pengembangan teknik pertahanan. Selanjutnya, VirtualBox juga memungkinkan migrasi atau konsolidasi server dengan mudah, dapat membuat mesin virtual dari server fisik yang ada dan menjalankannya di dalam mesin virtual di server lain. Dengan demikian, user dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya perangkat keras dan dengan mengonsolidasikan beberapa server fisik ke dalam satu server fisik yang kuat. Fitur snapshot pada VirtualBox memungkinkan untuk membuat gambaran keadaan mesin virtual pada suatu titik tertentu. Dengan snapshot, user dapat dengan cepat mengembalikan mesin virtual ke keadaan sebelumnya jika terjadi kesalahan atau masalah. Fitur ini berguna dalam pengujian, pemecahan masalah, dan pengembangan perangkat lunak. Secara keseluruhan, VirtualBox menyediakan lingkungan virtual yang fleksibel dan aman untuk menjalankan sistem operasi tambahan, menguji perangkat lunak, mengisolasi aplikasi, migrasi server, dan mengelola snapshot. Pembahasan selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari VirtualBox. Kelebihannya adalah gratis dan sumber terbuka. VirtualBox adalah perangkat lunak yang gratis dan tersedia sebagai perangkat lunak sumber terbuka atau open source, yang berarti user dapat mengunduh, menggunakan, dan mengubahnya tanpa biaya. Selanjutnya, platform yang fleksibel. VirtualBox dapat diinstal dan digunakan pada berbagai platform, termasuk Windows, macOS X, Linux, dan Solaris. Ini memungkinkan untuk menjalankan mesin virtual di berbagai sistem operasi tuan rumah. Selanjutnya, dukungan untuk banyak sistem operasi tamu. VirtualBox mendukung banyak sistem operasi tamu termasuk Windows, XP, Vista 7, 8, dan 10, Linux, macOS X, Solaris, FreeBSD.
Dan lebih banyak lagi, user dapat menjalankan berbagai sistem operasi dalam mesin virtual tanpa batasan, mudah digunakan. Antarmuka pengguna VirtualBox yang intuitif dapat mudah digunakan, membuatnya cocok untuk pengguna pemula maupun pengguna berpengalaman. Proses pembuatan dan manajemen mesin virtual relatif sederhana. Kelebihan yang selanjutnya adalah snapshot dan pemulihan cepat. Fitur snapshot VirtualBox memungkinkan user membuat salinan keadaan mesin virtual pada titik tertentu. Ini memungkinkan untuk dengan cepat memulihkan mesin virtual ke keadaan sebelumnya jika terjadi kesalahan atau masalah, menjadikannya alat yang berguna dalam pengembangan perangkat lunak dan pengujian. Selanjutnya, dukungan USB. VirtualBox mendukung pengalihan perangkat USB yang memungkinkan untuk menggunakan perangkat USB di dalam mesin virtual, seperti printer, flash drive, atau kamera digital. Selanjutnya, jaringan dan berbagi file. VirtualBox memiliki fitur yang memungkinkan untuk mengatur konektivitas jaringan antara mesin virtual dan sistem operasi tuan rumah. Kita juga dapat berbagi file antara mesin virtual dan sistem operasi tuan rumah dengan mudah. Selanjutnya, komunitas aktif dan dukungan. VirtualBox memiliki komunitas yang aktif dan dukungan yang luas. Terdapat forum, dokumentasi resmi, dan sumber daya online lainnya yang membantu pengguna dalam memecahkan masalah dan mendapatkan bantuan jika diperlukan. Selanjutnya ada kekurangan dari VirtualBox. Yang pertama, kinerja terbatas. Meski VirtualBox dapat menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan, kinerjanya mungkin lebih lambat dibandingkan jika sistem operasi tersebut dijalankan secara langsung pada perangkat keras. Terdapat sedikit overhead yang terkait dengan virtualisasi, terutama jika menjalankan sistem operasi yang membutuhkan sumber daya yang tinggi atau grafis yang kompleks. Selanjutnya, batasan sumber daya. VirtualBox tergantung pada sumber daya komputer utama. Jumlah memori, ruang penyimpanan, dan daya pemrosesan yang tersedia akan mempengaruhi jumlah dan kinerja mesin virtual yang dapat dijalankan. Jika sumber daya terbatas, ini dapat membatasi jumlah mesin virtual yang dapat dijalankan atau mempengaruhi kinerja keseluruhan. Selanjutnya, kompleksitas konfigurasi awal. Konfigurasi awal VirtualBox mungkin memerlukan pemahaman teknis yang lebih dalam. Memilih pengaturan yang tepat untuk mesin virtual, jaringan, dan sumber daya membutuhkan pemahaman tentang virtualisasi dan sistem operasi yang akan dijalankan. Bagi pengguna awam, ini mungkin memerlukan waktu dan upaya tambahan untuk memahami dan mengatur VirtualBox dengan benar. Selanjutnya ada dukungan terbatas. VirtualBox adalah perangkat lunak sumber terbuka yang didukung oleh komunitas pengguna dan Oracle sebagai penerbit utamanya. Meskipun ada forum dan sumber daya online yang tersedia, dukungan resmi dan tanggapan atas masalah mungkin terbatas. Dalam beberapa kasus, solusi masalah mungkin membutuhkan penelitian lebih lanjut atau keterlibatan komunitas pengguna. Keterbatasan fitur tambahan, beberapa fitur canggih yang tersedia ini di platform virtualisasi komersial mungkin tidak ada di VirtualBox. Misalnya dukungan integrasi penuh untuk grafik 3D atau fungsi manajemen lanjutan. Jika kita membutuhkan fitur-fitur khusus ini, mungkin perlu mempertimbangkan solusi virtualisasi berbayar atau produk lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Meskipun ada kekurangan-kekurangan ini, VirtualBox tetap menjadi pilihan yang populer dan kuat untuk keperluan virtualisasi, terutama bagi pengguna yang mencari solusi sumber terbuka yang dapat diandalkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah instalasi US VirtualBox dan import OVA Oracle VirtualBox. Baik, di sini kita menginstal Oracle-nya terlebih dahulu. Langsung diinstal, kita cepetin saja. Yang pertama, kita import dulu file extension-nya di bagian file preferensi. Fungsinya dari ekstensi ini untuk mengoptimalkan fitur dari virtual machine. Di sini kita klik ekstensi, klik tambah file,
masukkan file Oracle VM VirtualBox, klik buka, install, terus kita scroll sampai bawah, klik saya setuju, kita tunggu sebentar, dan menampilkan tampilan seperti berikut. Klik OK. Nah, untuk membuat proses instalasinya, kita klik New atau baru. Kita beri nama file dari sistem operasi yang kita pakai. Di sini saya beri nama Windows XP. Di sini ada nama tempat penyimpanannya, bisa disimpan di mana saja. Lalu ada di sini saya memakai Windows, jadi tipenya di sini saya klik Microsoft Windows. Versinya ini yang, lalu ada versinya yang saya memakai yang 32. Klik lanjut. Di sini ada ukuran memori, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Dalam tampilan tersebut disarankan 192 MB. Klik lanjut, kita klik itu, lanjut. Nah, di sini terdapat tampilan pratinjau dari Windows XP yang kita namai tadi. Lalu kita setting Windows XP di fitur setting. Lalu kita masukkan disk yang sudah saya download di penyimpanan. Di sini masih kosong. Setelah itu kita ekspor, klik Windows XP. Oke. Selain setting penyimpanan, di sini kita bisa menyeting umum, sistem. Ada umum, sistem, penyimpanan, tampilan penyimpanan, suara, lalu ada jaringan. Jaringannya NAT. Lalu ada port serial, ada USB, ada folder bersama, lalu ada antarmuka bersama. Sini kita klik OK aja. Kita coba jalankan Windows yang kita buat tadi. Klik mulai, lalu kita tunggu saja. Tunggu beberapa menit. Nah, ini tampilan dari Windows XP-nya. Kita coba lihat di fitur Windows-nya. Kita lihat ya, buka file. Kita mencoba. Ya, bisa digunakan. Lalu untuk mematikannya, klik shutdown. Setelah itu kita mengimport OVA dengan cara klik menu file di pojok kiri, terus klik import appliance. Klik tambah berkas, kita pilih PC, klik lanjut. Kita cari dulu di download, kita klik PC, klik open, klik lanjut, impor, setuju.
Ditunggu sebentar untuk prosesnya. Nah, sudah. Habis itu coba kita mulai. Ini pertama ada tampilan welcome dari Windows-nya. Lalu nah ini tampilannya dari Windows ini. Lalu kita coba explore. Kita buka Mozilla. Coba searching VirtualBox. Nah, di sini sistem operasinya bisa digunakan. Setelah itu coba explore picture. Explore, kita bisa melihat-lihat. Setelah itu kembali. Setelah itu bisa dimatikan. Shutdown. Nah, baik, itu tadi adalah tutorial menginstal Windows XP di VirtualBox. Terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.